Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Irsyad Nikodi Chandra Putra dari Prodi Arsitektur Universitas Bida Bangsa, kelas Arsitektur 21C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang presentasi mata kuliah media sosial yang didosenkan oleh Pak Purnama Sakrial Pradini, STMT. Dan kali ini saya akan memulai membahas tentang SARA. Apa itu SARA? SARA adalah akronim dari suku, ras, agama, dan antar golongan. SARA adalah pandangan ataupun tindakan yang didasari dengan pikiran sentimen mengenai identitas diri yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan, dan atau kesukuan dan golongan. Untuk contoh dari kasus SARA sendiri adalah mantan Pemret Banjar Hits dituntut 6 bulan penjara karena berita. Menurut ini balikpapan.com, Banjarmasin, mantan pemimpin redaksi Pemret Banjar Hits yaitu Diananta Putra Sumedi dituntut 6 bulan penjara atas dugaan melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Diananta dianggap menyebar isu berbau sara yang terbit di kumparan.com dengan judul Tanah Dirampas Jolin, Dayak Mengadu ke Polda Kalsel. Berita tersebut terbit pada 8 November 2019, setahun silam. Dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri atau PM Kota Baru, Kalimantan Selatan pada Senin tanggal 20 bulan 7, jaksa penuntut umum menuntut 6 bulan penjara. Diananta menjalani sidang perdana pada 8 Juni 2020. Jaksa menilai Diananta bersalah melakukan tindakan pidana dengan cara sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan kebencian terhadap kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas sara. Ujar JPU Rizky Probonugroho menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Diananta Putra Sumedi dengan pidana penjara selama 6 bulan, dipotong masa penahanan sementara agar terdakwa tetap ditahan. Dalam kesempatan itu, JPU atau Jaksa Pengadilan Umum menyatakan memahami kebebasan pers sebagai bentuk tegaknya demokrasi. Namun, jaksa menilai harus ada batasan ketika seorang jurnalis yang memiliki fungsi kontrol sosial justru memberitakan hal yang dapat menimbulkan konflik kesukuan. Sidang penuntutan ini dihadiri oleh salah satu kuasa hukum Diananta, Hafiz Halim yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Adat dan Kebebasan Pers. Melihat tuntutan jaksa, ia menyebut pihaknya jelas bakal menyampaikan pembelaan. Hafiz mengatakan kita tetap bertahan bahwa Diananta tidak layak untuk diberi hukuman. Mengacu pendapat saksi ahli pers saat persidangan, Hafiz juga menyebut ada perjanjian kerja sama antara Banjar Hits dan Kumparan yang sudah disepakati antar pihak. Karena saksi ahli menyebut yang bertanggung jawab atas kasus ini adalah Kumparan, Senanda, Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Pers, Ade Wahyudin juga menilai tuntutan dari JPU tidaklah pas. 6 bulan menurut kami itu tuntutan yang sangat tidak tepat. Harusnya tuntutan bebas, bukan tuntutan pidana atau penjara, kata dia. LBH dan Koalisasi untuk Masyarakat Adat dan Kebebasan Pers menilai fakta persidangan menunjukkan tidak terpenuhinya unsur sesuai pasal yang didakwakan.
Unsur yang tidak terpenuhi adalah Diananta melakukan penyebaran berita karena dia adalah seorang jurnalis. Sehingga unsur tanpa hak tidak terpenuhi. Jika salah satu unsur saja tidak terpenuhi, sudah tidak layak dipidana. JPU pun, kata Ade, tidak menghadirkan saksi yang mendukung terpenuhinya unsur pasal 28 ayat 2. Dia, JPU bilang, menyebarkan ujaran kebencian terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan. Pasal ini delik material atau delik material, dia harus ada dulu peristiwanya. Baru kemudian dia bisa dipidana. Apakah peristiwa kebencian itu sudah ada? JPU tidak bisa membuktikan itu. Tambah AD yang juga tergabung dalam tim koalisi. Adapun sidang pledoi akan digelar pada 27 Juli 2020. Di sana, baik tim kuasa hukum dan Diananta sendiri bakal menyampaikan pembelaannya atas tuntutan dari jaksa. Pengakuan mantan Pemret Banjarhits selama ditahan. Menurutnya dia dipersulit. Dikutip dari kompas.com Jakarta, mantan pemimpin redaksi Banjarhits, Diananta Putra Sumedi, mengaku mendapatkan perlakuan diskriminatif saat ditahan di rutan Polres Kota Baru, Kalimantan Selatan. Bentuk diskriminasinya yakni dipersulit ketika hendak bertemu dengan keluarga selama berada di tahanan. Ujar Diananta, saya dipersulit ketika akan berkomunikasi dengan pihak luar, misalkan dengan pengacara, dengan istri pun sebagai orang terdekat dipersulit. Alasannya adalah menghindari penularan COVID-19. Bahkan sang istri harus meminta surat pengantar dari pengadilan negeri terlebih dahulu untuk menjenguk dirinya. Kata suami Wahyu Widianingsih tersebut, ini kontras dengan perlakuan terhadap tahanan lainnya nggak harus minta surat pengadilan negeri. Petugas tidak mempersulit apabila ada pihak yang menjenguk tahanan lain, mulai dari tahanan kasus pencurian hingga narkoba. Diananta menambahkan, tugas rutan sempat mengungkapkan rasa dilema kepadanya. Petugas merasa serba salah ketika ingin mempersulit atau memberikan keleluasaan bagi Diananta. Jadi, keterangan petugas ini serba sulit ketika harus menahan seorang Diananta. Petugas juga harus mengaku sendiri, Mas, saya ini dipersulit, mau diperketat, nanti kawan-kawan sampean di luar protes. Tapi kasus sampean melibatkan orang besar, jadi kita serba salah. Terang ayah satu anak itu. Diananta mengaku psikologisnya terganggu akibat diskriminatif tersebut. Diananta menjelaskan, ini menjadi tekanan, badan sudah terungku di penjara, sementara komunikasi tidak boleh. Ini tekanan psikologis. Diketahui Diananta dijebloskan ke sel tahanan setelah divonis bersalah karena melanggar pasal 28 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Diananta ditahan karena menayangkan berita dengan judul Tanah Dirampas John Lin, Dayak mengadu ke Polda Kalsel. Ia ditahan selama 3 bulan 15 hari. Selama masa hukuman, Diananta sempat ditahan di 2 lokasi berbeda, yaitu yang pertama adalah di Rutan Polda Kalimantan Selatan pada 4 Mei 2020. Kemudian, ia dipindahkan ke Rutan Polres Kota Baru sejak 20 Mei 2020, hingga ia bebas pada 17 Agustus 2020. Usai menghirup udara bebas, kini Diananta kembali berkumpul dengan keluarganya. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari keluarga. Menurutnya, pihak keluarga
mengetahui duduk perkara persoalan hukum yang dideranya. Usai menghirup udara bebas, Nidiananta kembali berkumpul dengan keluarganya. Ia mengaku mendapat dukungan penuh dari keluarga. Menurutnya, pihak keluarga mengetahui duduk perkara persoalan hukum yang dideranya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan tentang kasus UU ITE yang ada di Indonesia. Jika ada salah atau kekurangannya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.